Oke, teman-teman, balik lagi dengan saya, Arya Setio. Di pertemuan sebelumnya, kita membahas mengenai pengertian sistem digital pada bab pertama. Nah, selanjutnya, pada bab kedua, sebentar. Di bab kedua ini, apa sih yang ingin kita bahas? Nah, di bab kedua ini, kita akan membahas tentang gerbang logika. Nah, gerbang logika. Kita mulai dari pengertian gerbang logika dasar dan jenis-jenisnya. Oke, nah, gerbang logika atau gerbang logik adalah suatu entitas dalam elektronika dan matematika boolean yang mengubah satu atau beberapa masukan logik menjadi sebuah sinyal keluaran logik. Nah, gerbang logika atau dalam bahasa Inggris disebut dengan logic gate adalah dasar pembentukan sistem elektronika digital yang berfungsi untuk mengubah satu atau beberapa masukan menjadi sebuah sinyal keluaran logis. Itu adalah pengertian dari gerbang logika dasar dan jenis-jenisnya. Selanjutnya, kita akan mengenal tentang jenis-jenis gerbang logika dasar. Tadi kan hanya gerbang logika dasarnya saja. Itu jenis gerbang logika dasar. Nah, sebetulnya ada beberapa jenis sih gerbang logika dasar ini. Gerbang logika dasarnya sebenarnya ada 7 jenis ya teman-teman, yang membentuk sebuah sistem elektronika digital. Yang pertama ada N, yang kedua ada OR, yang ketiga ada NOT, yang keempat ada NAND, yang kelima ada NOR, yang keenam ada XOR, yang ketujuh ada XOR. Nah, itu adalah jenis-jenis dari gerbang logika dasar. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa? Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tabel yang berisikan kombinasi-kombinasi variabel masukan. Nah, masukan yang menghasilkan keluaran logis disebut dengan tabel kebenaran atau sering disebut dengan truth table. Masukan dan keluaran pada gerbang logika hanya memiliki dua level. Kedua level tersebut pada umumnya dapat dikembangkan dengan satu, high dan low, kedua, true and false, ketiga, on dan off, keempat, satu dan nol atau true and false, sama saja ya. Dan yang terakhir itu true and false itu, yang satu atau nol itu. Nah, jadi itu adalah tabel yang berisikan kombinasi-kombinasi variabel masukan. Lalu selanjutnya kita akan membahas apa lagi? Ada yang terakhir yaitu gerbang elektronika. Untuk membangun sistem logika yang berfungsi secara penuh, relay, tabung hampa, atau transistor dapat digunakan. Contohnya yaitu gerbang logika, yaitu logika resistor transistor, resistor transistor logik, atau NPL. Selanjutnya, logika diode transistor, diode transistor logik, atau DTL. Kemudian selanjutnya ada logika transistor transistor, transistor transistor logik, atau TTL. Dan yang terakhir itu logika complementary metal oxide semiconductor atau yang disebut dengan CMOS. Oke, di bab ketiga ini cukup sampai di sini. Kita lanjut ke bab uh, di bab kedua ini cukup sampai di sini. Kita lanjut ke bab tiga. Oke, sampai jumpa.